Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Daniudin. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat store, prosedur, dan trigger serta lock table. Untuk materi yang pertama yaitu store prosedur. Secara definisi, store prosedur adalah kumpulan sintak yang dibuat untuk menjalankan suatu perintah. Store prosedur mirip dengan halnya function pada pemrograman. Contoh PHP, di mana untuk menjalankannya, kita memanggil nama function yang telah kita buat. Sebelum kita masuk dalam coding store produce, terlebih dahulu kita membuat database-nya. Baiklah, di sini saya akan membuat database dengan brand shop. Di sini saya sudah membuat yang bernama brand shop. Baik, di sini saya sudah membuat database yang bernama brand shop. Setelah itu kita membuat tabel. Ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel transaksi, yang dimana isinya adalah ID, nama pembeli, jumlah, dan jenis kue. Setelah itu kita membuat tabel yang bernama tabel gudang, yang bernama ID, terus ada nama kue, yaitu jumlah. Nah, setelah itu kita membuat tabel status pembeli, yang dimana isinya ada status dan waktu daytime. Setelah kita membuat 3 ini, kemudian kita struktur tabel dengan menggunakan DSC. Terlihat di sini sudah bisa diakses tiga-tiganya, ada transaksi, gudang, dan status pembeli. Setelah membuat database eh, dan tabel yang kita buat, selanjutnya kita memasuki source prosedur. Di sini saya membuat storage procedures yang dimana store ini akan berfungsi sebagai pengelola data gudang. Nah, di sini saya membuat tabel create pengelola gudang. Setelah itu, setelah dibuat, kita akan cek dash gudangnya. Setelah semua database dan tabel yang kita buat, selanjutnya kita memasuki store prosedur. Di sini saya membuat store prosedur, yang dimana store ini akan berfungsi sebagai pengelola data gudang. Di sini saya membuat store prosedur yang bernama kelola gudang. Untuk kinerjanya bisa dilihat di sini saya sudah membuat datanya yang bernama kue kukus yang berjumlah 400, yaitu dicek di select from gudangnya. Nah, di sini sudah tampil kue kukus yang berjumlah 14. Setelah itu, saya ingin mengurangkan jumlah yang ada di kue kukus. Ini mana? Hal kelola gudang 10. Nah, dia secara otomatis akan berkurang menjadi 390. Nah, baiklah, selanjutnya kita memasuki trigger. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu trigger. Secara definisi, trigger mirip dengan store produce, yaitu kumpulan sintak yang berada pada satu function. Namun dalam menjalankan trigger, tidak perlu dipanggil, seperti store, tapi bisa dijalankan saat melakukan pengelolaan data pada tabel. Contoh pada tabel insert, delete. Pada praktikum kali ini, saya akan membuat trigger yang berfungsi bila mana user melakukan transaksi pembelian, maka stok akan dikurangi secara otomatis sesuai pesanan user yang ada di tabel transaksi. Contohnya ketika saya beli kue. Nah, di situ kan ada stok. Stok itu di mana dia segitu, terus jika saya membeli dengan jumlah yang tertentu, maka secara otomatis stok itu akan berkurang. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang terakhir. Ini tentang tabel log, yang dimana fungsi tabel log sendiri adalah untuk merekam suatu kejadian. Pada tabel misalnya ada perubahan data atau penambahan data yang berupa insert data pada suatu tabel atau update data sampai dengan delete data, kemudian dilakukan pencatatan, yang dimana tabel log mencatat semua aktivitas dan tanggal aktivitas tersebut. Untuk praktikum kali ini,
Saya akan melakukan pembuatan tabel log, yang dimana tabel log ini akan kita gabungkan dengan trigger yang sudah kita buat sebelumnya, di mana trigger ini akan ditambahkan bila mana user akan melakukan transaksi pada tabel transaksi. Kemudian, trigger akan aktif mengurangi stok dan mencatat kapan pembeli untuk melakukan transaksi. Contohnya dapat kita lihat di bawah sini. Saya memiliki pembeli yang bernama Davik. Dia akan melakukan transaksi atau membeli sebesar 80 biji. Kemudian dikurangi pada saat Davik membeli 80. Maka stok dikurangi dari 385 menjadi 305. Kemudian dilakukan catatan di tabel log kapan si Davik itu membeli. Di sini saya sudah mengecek si Davik itu kapan sih membelinya. Membelinya di 2022 bulan 11 tanggal 19 di jam 15.55 lewat 29. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuat trigger dengan nama kelola transaksi, di mana trigger ini akan dilakukan setelah insert data pada tabel transaksi. Kemudian dilakukan pemeriksaan baris setelah diperiksa yang terjadi perubahan kemudian masuk ke Begin. Kemudian kita lakukan update pada tabel gudang, di mana akan diupdate pada kolom jumlah, yang di mana kolom jumlah di tabel gudang dikurangi jumlah yang ada di tabel transaksi. Untuk kinerjanya, di sini saya memberikan contoh, di mana salah satu pembeli saya yang bernama Sahrul akan melakukan transaksi yang di mana ia akan membeli kue kukus sebanyak 15. Maka pada saat ini, trigger akan aktif melakukan pengurangan pada stok kue kukus pada tabel gudang. Akan dikurangi sebesar Sahrul membeli yang sebelumnya 400 menjadi 385.